Ini fakta yang belum pernah saya sampaikan atau saya ceritakan kemanapun. Saya pernah memahari suatu batu mustika dengan mahar puluhan juta. Nah, bagaimana ceritanya? Monggo disimak sampai selesai agar kita bisa paham ya, kita bisa ngerti sama-sama ngoten. Oke, jadi sebelum itu kalau jenengan butuh ageman pusaka, ageman untuk benda bertuah ya, untuk segala hajat, mustika dan lain sebagainya, langsung aja ngobrol dengan saya cocokkan di nomor yang tertera saja, ngoten. Oke, jadi begini, kalian mesti paham ya, sedulur semuanya pasti juga paham, sudah saya ceritakan, sudah ada yang datang ke Padepokan dan lihat sendiri. Saya mempunyai koleksi mustika, pusaka, benda bertuah ini banyak sekali ya, ratusan sampai ribuan begitu. Nah, benda-benda itu saya dapatkan melalui proses penarikan, itu yang paling dominan. Kemudian saya dapatkan dari proses hibah, artinya ada orang yang memberikan untuk diproses agar jadi positif. Ini bagus saja yang rawat. Itu. Ketiga, saya dapat dari ijazah guru-guru spiritual, diberi oleh guru-guru saya ya, dan orang yang mungkin saya percayai, simbah dan lain sebagainya, ngoten. Jadi tiga itu cara saya dapat ageman-ageman yang banyak sekali. Namun satu kali saya pernah memahari mustika, kalau tidak salah maharnya sekitar 36 juta. 36 juta ini saya pernah memahari. Jadi ceritanya gini loh teman-teman, saya punya salah satu guru spiritual tapi tidak begitu erat ya, seorang guru yang memberikan satu pengajaran ilmu ya, saya tidak sebutkan ilmunya, saya belajar dari beliau, kemudian saya lihat dari background dia ya, background dia memang punya kemampuan ilmu kanuragan, kemudian energi yang sangat kuat, tapi karakternya yang kurang baik kalau menurut saya. Kurang baik dalam arti ya masih senang foya-foya, melakukan hal-hal yang kurang baik dan lain sebagainya. Iya, saya paham, saya maklum, manusia juga begitu ya, manusia juga begitu. Jadi saya hanya belajar yang saya pelajari bagus, baik saya ambil, yang buruknya saya tidak tiru begitu. Singkat cerita, beliau memberi dan menunjukkan kepada saya satu koleksinya mustika ya. Mustika ini bernama mustika Roro Jonggrang. Nah, mustika Roro Jonggrang ini saya tanya filosofinya bagaimana, kodamnya bagaimana, sudah dijelaskan oleh beliau. Kemudian saya cek juga, energinya sangat kuat, bagus sekali. Kemudian diberikan oleh saya diberikan kepada saya sebagai tanda terima kasih ya, karena selama saya belajar itu saya sering bantu beliau ya, ngantar ke sana ngantar ke sini, jadi saya paham untuk kegiatan-kegiatan beliau begitu. Tidak diberi mahar, tapi saya inisiatif untuk memberikan mahar di situ. Dengan mahar 36 juta, saya berharap beliau menggunakan mahar itu untuk modal usaha ya, karena beliau masih suka foya-foya dan lain sebagainya. Oke, kita lupakan masalah mahar. Kenapa saya memberikan itu? Pertama karena tanda terima kasih juga, kemudian kedua saya ingin membantu ya, dan ketiga memang benar mahar 36 juta itu tidak sebanding dengan kekuatan mustikanya. Nah, ini yang paling penting. Ketika kalian memahari suatu benda spiritual, otomatis di situ syarat utama adalah yakin, ya kan? Yakin. Oke, ini ada contoh. Ini buku. Ini buku kitab ramuan ini saya punya buku kitab ramuan tradisional ya. Ini buku. Paling harga di toko 100.000 lah. Tapi ketika Anda susah mendapatkan buku ini ya, kemudian kalian lihat ada buku ini di toko yang kecil, kemudian kalian tertarik, kemudian memberikan uang untuk harga pantasnya suatu buku ini, nah itu kan Anda yakin, mantap dalam hati. Itu sama ketika kalian memahari batu mustika, kemudian yang dibutuhkan adalah yakin, jangan terpaksa. Ini jadi hikmah yang bisa kita petik melalui cerita saya ya, bahwa ketika kita menggunakan sudah naksir, sudah srek dengan suatu benda, maka yakin itu penting dengan mahar berapapun. Ngoten nggih? Semoga yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk jenengan semuanya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.